Halo semuanya, hari ini aku mau bikin video live coding untuk tugas HTML. Di video ini aku akan bahas beberapa materi dasar HTML, mulai dari HTML basic, absolute, dan relative URL, list, favicon, and title, sampai formatting tag. Dan di sini aku bakal jelasin sambil ngoding langsung. Oke, pertama kita buat dulu struktur HTML dasarnya. Terus sekarang kita mau bikin HTML basicnya. Dari kita itu ada heading, paragraph, break, sama horizontal line. Nah, yang pertama itu ada heading. Ada heading. Nah, heading itu kan dari H1 sampai H6. Nah, ukurannya itu kalau makin besar angkanya berarti makin kecil ukurannya. Berarti kalau ya makin kecil angkanya makin besar ukurannya. Contohnya kayak gini misal. Nah, misalkan ini headingnya dari heading 1 sampai 6, H1 sampai H6. Terus kalau kita mau lihat hasilnya, klik kanan, open with live server. Nah, ini hasilnya dari H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Nah, selanjutnya ini ada paragraph dan break. Nah, kalau paragraf itu setelah kalian mau nulis apapun itu di dalam paragraf ini, misalkan kayak gini contohnya. Terus kita jalanin di live server. Nah, ini udah jadi. Ini adalah paragrafnya, udah keluar. Terus kita mau coba pakai break. Nah, break itu buat ini enter, misal kayak gini. Oh ya, kalau break itu nggak ada penutupnya ya, jadi cuma ini aja gitu, BR ini aja satu. Terus, nah kan kalau nggak pakai break itu kita masih ke samping sini aja. Nah, ini karena pakai break jadi maaf berisik. jadi ke bawah turun jadi enter gitu. Selanjutnya ada horizontal line atau HR. Itu tuh kayak kalau kalian mau bikin pemisah, ya pembatas gitu loh, kayak garis. Ya garis aja biasa sih sebenarnya. Itu pakai gini HR, enter.
Nah, ini kita bisa HR ini bisa, coba kita lihat, kita run dulu. Kok nggak bisa? Nah, ini kan ada garisnya, cuma kan tipis banget kan ini. Nah, sekarang kita bisa kita styling. Jadi kayak mau ada warnanya mungkin, atau mau ditebelin. Kayak gini misal. Style. Color. Kita kasih warna merah. Iya. Terus kalau kita mau nebelin, kita bisa pakai border. Coba kita run. Mana sih? Kok nggak mau? Tunggu sebentar. Oh ya, lupa lagi. Sebentar. Oh ya, maaf. Ini kita pakein border. Habis itu solid. Sebentar guys, maaf. Sebentar ya. Kok merah ya? Nah, udah enggak nih. Nah, jadi alhamdulillah ini udah jadi horizontal line-nya. Horizontal. Oh ya lupa. Horizontal line-nya. Jadi border itu buat nebelin si garisnya. Selanjutnya itu ada absolute URL dan relative URL. Tapi kita mau yang absolute URL dulu. Nah, absolute URL itu alamat lengkapnya website. Kayak biasanya tuh diawalin sama kayak HTTPS gitu. Nah, ini contohnya, misal kita mau ambil gambar. Nih, misalnya ini aku udah ambil link gambarnya. Habis itu kita lihat, coba. Nah, ini kan ada nih hasilnya. Jadi ini hasil dari image yang tadi, yang absolute URL itu. Cuma kan ini kegedean. Nah, ini bisa kita edit, bisa kita maksudnya disesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya ini 50, kita samain 150. Coba kita lihat. Nah, kan jadi mana ini jadi lebih kecil, bukan agak kecil tapi lebih kecil. Nah, itu ini contoh absolute URL. Nah, selanjutnya kita itu ada relative URL. Nah, relative URL itu adalah
alamat file di folder kita sendiri. Jadi, nah caranya itu kita pakai tag A kayak gini. Terus kita cari deh kita cari file apa yang mau kita masukin ke sini. Nih, misal aku mau masukin yang ini ya. Nah, habis itu kita buka. Maaf, ada yang ketinggalan. Di sini kita tulis, misalkan gini, klik di sini. Nah, ini kan udah keluar kan, ini hasilnya. Kita coba klik. Nah, ini kan masih kosong, karena kan dia masuk ke dalam file yang ini, tugas list ini. Nah, ini kan belum diisi, makanya dia masih kosong. Tapi setidaknya dia udah masuk ke file yang tugas yang TGS list inilah, gitu. Selanjutnya ini kita ada di list. Nah, list itu sebenarnya list itu ada 3 macam. Ada ordered list, ada unordered list, sama ada description list. Nah, yang pertama ini kita ada ordered list. Nah, itu kita pakai tagnya OL. Terus di dalam OL ini kita pakai list item atau LI item. Kalau misal kita bikin ini ya, nama buah misal. Oh iya, ordered list itu untuk daftar berurutan. Jadi kayak daftar urut gitu, kayak 1, 2, 3 ke bawah gitu. Misal gini ya. Nah, ini coba kita lihat. Mana tadi? Open the live server. Nah, ini yang tadi order list, hasil dari OL atau ordered list. Coba kita tambahin ini biar lebih jelas. Maaf, sebentar, ini bukan. Di open live server. Nah, ini ordered list. Jadinya kayak gini. Jadi ini contoh dari ordered list. Nah, selanjutnya itu ada unordered list. Unordered list itu untuk daftar dengan simbol. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau tadi kan listnya kayak angka 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ini tuh bisa berbentuk gitu loh. Maksudnya bentuk apapun itu gitu. Kayak misal gini. Coba biar rapi kita kayak tadi lagi ya. Kita pakai maaf kebalik. Terus pakai hashtag dulu.
Tunggu sebentar, unordered list. Nah, kita pakai list item lagi, terus misalkan sama kayak tadi ya, copy aja. Kayak gini. Tapi di sini tuh kita ngasih style ya, kayak gini. Misal aku pakai lingkaran ya, circle. Style circle. Tunggu. Maaf, ini harusnya bukan style tadi, type. Kita pakai type. Nah, kayak gini. Terus coba kita lihat di sini. Nah, ini maksudnya tuh dia, kalau ini kan angka. Nah, kalau unordered list itu dia pakai simbol. Mungkin kalau kita ganti triangle coba ya, segitiga. Kok nggak mau dia? Ya pokoknya ini tuh unordered list itu dia pakai simbol aja. Jadi kayak gini. Pokoknya kayak tadi ya, contoh circle itu. Gitu. Nah, ini kayak square, kotak kan. Nah, ini dia berubah kan jadi kotak tuh. Jadi samping-sampingnya ini kayak kotak gitu. Ya, jadi kalau kalian mau nulis, kalau mau, tergantung sesuka kalian lah mau simbolnya tuh apa. Selanjutnya kita ada description list ya, atau DL. Nah, description list itu untuk penjelasan. Nah, contohnya kayak gini. Terus pakai DT dan DD. Misal DT, misal HTML. Terus di sini pakai DD, hyper. Cascading star. Nah, kita lihat. Nah, ini hasil dari description list. Oh ya bentar, belum ditambahin ini.
Nah, ini contoh description list. Nah, selanjutnya kita mau ini ngeganti mau melakukan 5 icon dan detail. Jadi ini ya, kayak gini nih. Ini nih dokumen, terus gambarnya itu kan kayak apa sih, itu kayak lingkaran gitu kan ya. Nah, ini kita mau ganti iconnya sama nama judulnya, titlenya. Nah, itu tuh kita gantinya di head. Nah, ini kan dokumen, kita ganti terserah mau namain apa aja. Ini aku mau namain tugas HTML aja. Habis itu di sini kita gini, bikin kayak gini, icon. Di bawahnya kita pakai tag link. Itu ini diganti jadi style icon. Terus di sini tinggal kalian masukin gambar yang kalian mau pakai buat dijadiin iconnya gitu. Kayak misalkan aku mau pakai gambar ini ya, ini linknya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan kalau kita lihat tuh, ini jadi nama judulnya itu kan udah diganti. Tadi kan dokumen jadi tugas HTML. Nah, kalau ya itu sama ini apa sih namanya, iconnya juga udah keganti jadi gambar yang diinginkan. Selanjutnya itu ada formatting tag. HTML itu punya banyak tag untuk memformat teks. Contohnya kayak misalkan strong untuk menebalkan teks, terus del untuk menandai teks yang dihapus, dan masih banyak lagi lah. Nah, ini contohnya. Kita pakai tagnya unordered list, terus pakai list item.
Nah, ini contohnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma ini kurang lebih contohnya kayak gini. Nah, coba ya. Nah, ini teman-teman contohnya dari formatting tag. Tunggu. Nah, ini contohnya. Jadi ini sebenarnya tagnya tuh masih banyak, cuma ini contohnya dari banyaknya formatting tag di HTML. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan singkat tentang HTML basic, URL, list, favicon, and title, dan formatting tag. Maaf kalau misalkan selama video mungkin aku ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun mungkin masih banyak salah tadi aku juga selama ngoding. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.